Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 211231073. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai modul pada pertemuan ke-13 dari mata kuliah Komunikasi Global, yaitu hubungan antara budaya dan juga komunikasi global. Pada era digital saat ini, kita sama-sama tahu bahwa komunikasi global itu nggak bisa lepas dari unsur budaya. Begitu juga budaya nggak bisa lepas dari komunikasi global, karena mereka saling berkaitan satu sama lainnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita bakal membahas 3 konsep penting hubungan antara budaya dan komunikasi global. Yang pertama adalah mengenai homogenisasi budaya, yang kedua mengenai keberagaman budaya, dan yang ketiga adalah mengenai hibriditas budaya. Tapi sebelum itu tunggu dulu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu budaya. Dan pengertian budaya menurut modul dari pertemuan ke-13 komunikasi global ini, budaya merupakan sebuah lingkungan buatan yang kita ciptakan lengkap dengan simbol, bahasa, dan juga nilai-nilai untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Dan budaya ini dia bukanlah statis, tapi dia ini dinamis, dia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ternyata dari komunikasi global, interaksi budaya yang ada itu melahirkan 3 fenomena terbaru. Yang pertama itu adalah homogenisasi budaya. Homogenisasi budaya ini merupakan sebuah proses di mana budaya-budaya yang ada di seluruh dunia itu menjadi seragam. Hal ini karena pengaruh kuat dari satu budaya dominan yang disebarkan melalui globalisasi. Contohnya itu seperti negara lain itu mengikuti suatu tren dari negara yang satunya. Kemudian, yang kedua adalah keragaman budaya. Keragaman budaya ini merupakan keberadaan dari berbagai macam kelompok dan tradisi budaya yang berbeda di dalam suatu masyarakat ataupun di dunia, mencakup perbedaan dalam hal bahasa, agama, adat istiadat, nilai, dan juga cara hidup. Dan yang terakhir adalah hibriditas budaya. Hibriditas budaya ini merupakan perpaduan unik dari 2 budaya ataupun lebih yang menciptakan sesuatu yang baru. Dan poin ketiga ini adalah konsep yang paling relevan dengan studi kasus yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Sekarang, mari sama-sama kita bahas salah satu studi kasus dari fenomena terkini yang lagi viral banget di Indonesia, yaitu maraknya budaya K-pop. K-pop ini merupakan salah satu contoh sempurna dari hibriditas budaya. Kenapa? Karena musiknya itu perpaduan antara pop barat dengan bahasa dan estetika Korea. Dan berkat komunikasi global melalui media sosial dan streaming, K-pop ini semakin saja mendunia dan viral, salah satunya itu adalah di Indonesia. Namun di balik popularitas dari budaya Korea ini ternyata memberikan sejumlah pengaruh negatif yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya itu yang pertama adalah tergerusnya budaya lokal Indonesia. Kemudian yang kedua adalah memicu sifat konsumtif. Kemudian yang ketiga adalah standar kecantikan yang tidak realistis. Kalau misalkan kita sama-sama tahu bahwa standar kecantikan di Korea itu adalah kulit putih, hidung mancung, dan lain sebagainya. Dan standar kecantikan di Korea itu beda sama standar kecantikan di Indonesia. Jika kalangan remaja itu belum paham arti dari standar kecantikan itu sendiri, justru bakal membuat mereka makin merasa tidak percaya diri dengan apa yang mereka miliki. Ketika kita udah tahu apa aja permasalahannya, udah pasti kita harus cari solusinya. Dan beberapa solusi yang bisa kita terapkan adalah yang pertama itu kita harus melakukan konsumsi yang seimbang terhadap budaya global. Jadi kita boleh nikmati hiburan K-pop, tapi kita tetap juga melestarikan budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia supaya dia nggak tergerus sama globalisasi. Kemudian yang kedua adalah kita mengembangkan budaya lokal untuk mendunia. Jadi bukan cuma kita menikmati budaya dunia dari luar, tapi kita juga memperkenalkan budaya kita kepada dunia atau kepada masyarakat global. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memahami konteks di mana kita menghargai karya mereka, khususnya adalah budaya K-pop, tapi kita tetap harus kritis terhadap standar yang gak realistis dan gaya hidup yang konsumtif itu harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kesimpulannya, dalam hubungan antara budaya dan juga komunikasi global, kita harus menjadi konsumen budaya yang cerdas dan juga seimbang. Di satu sisi, kita bisa menikmati dan memanfaatkan konten budaya global, dan di sisi lain, kita harus tetap melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal kita supaya tidak tergerus oleh budaya global.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.